Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan atau anugerah kepada kita semua untuk bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Ramadan adalah anugerah kepada kita semua, terutama hambanya yang beriman, untuk melejitkan pahala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, di mana amalan sunnah dinilai wajib, sedangkan amalan wajib akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang bernama Lailatul Qadar, di mana satu malam itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar yang setara dengan kebaikan ataupun pahala 83 tahun. Allahumma amin. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, salam salawat mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membimbing kita dan memberikan pembelajaran kepada kita, yang menyempurnakan akhlak umat manusia, yang menyebarkan rahmatan lil alamin. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan cintanya, mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah 183 yang saya bacakan tadi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan atas kalian as-syiyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, dari surat Al-Baqarah 183 kita bisa mengambil suatu ibrah, kata kunci, yaitu orang yang beriman. Yang kedua, berpuasa. Dan yang ketiga, agar bertakwa. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, diundang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk asyam, untuk berpuasa. Untuk apa? Yaitu la'alakum tattaqun, agar bertakwa. Jadi
orang yang beriman adalah syarat khusus, ya. Sebagaimana orang kalau mencari sekolahan mempunyai syarat-syarat khusus agar bisa diterima di lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan berpuasa adalah proses yang harus dijalani. Sebagaimana sekolah, yaitu ada proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Setelah diterima, ya, maka murid tersebut harus melalui proses kegiatan belajar mengajar. Dan endingnya adalah mendapatkan hasil yang diharapkan atau outputnya. Output orang yang berpuasa adalah bertakwa, menjadi pribadi yang bertakwa. Hasil sangat ditentukan oleh proses. Jika prosesnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Namun jika prosesnya buruk, kemungkinan hasilnya juga tidak memuaskan. Seperti hanya ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Proses perubahan yang ditempuh oleh ulat agar menjadi mulia fisik maupun karakternya. Kita bisa pahami bahwa karakter atau sifat-sifat ulat antara lain adalah rakus, yang kedua adalah perusak, yang ketiga tampilannya menjijikkan atau fisiknya menakutkan. Begitulah mayoritas kelakuan dan karakter mayoritas manusia dalam kehidupan sehari-hari cenderung ubud dunya, ya, terlalu mengutamakan materi keduniaan daripada ukhrawi, sehingga ibarat cermin, jiwa kita terkotori oleh debu-debu akhlak majmumah, akhlak-akhlak yang buruk, karakter-karakter yang buruk, sehingga tidak bisa lagi kita bercermin diri. Ya. Dunia kehidupan kita itu gelap, sehingga susah untuk membedakan mana itu yang hak, mana itu yang batil, sehingga terjerumus ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka Allah dengan kasih sayangnya mengilhamkan kepada kita, bahkan mewajibkan kepada kita agar berpuasa, meniru ulat, meninggalkan kerakusan dengan menjadi kepompong, menahan diri, mengurung diri, beristighfar kepada Allah, ya, selama 14 sampai 16 hari, ya. Sehingga si ulat itu mendapatkan karya Allah menjadi kupu-kupu. Begitulah juga kita, ya, orang yang beriman disyariatkan berpuasa, menahan diri dari makan, minum, ya, agar melemahkan nafsu ataupun hawa nafsu kita, dengan membiasakan ataupun mengoptimalkan amal ibadah kita, ya, sehingga kita itu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita bisa ikhlas sehingga kita hanya mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 29 hari ataupun 30 hari. Sehingga saatnya tiba Allah mengampuni dosa kita,
ya, menyempurnakan dan menerima amal ibadah kita. Dan akhirnya, endingnya kita menjadi hambanya yang muttaqin, hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Tibalah fase yang terakhir, yaitu menjadi kupu-kupu. Jadi si ulat tadi dari telur menjadi ulat, terus menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Fase menjadi kupu-kupu adalah cita-cita atau impian si ulat, ya. Karena kupu-kupu mempunyai sifat atau karakter yang mulia, ya. Dari makannya saja menghisap madu atau sari-sari bunga, ya. Terus kehidupannya lebih bermanfaat, ya, memberikan kemanfaatan dengan membantu penyerbukan. Beda dengan ketika menjadi ulat, dia itu hanya membuat kerusakan, ya. Makan dan makan, ya, merusak tanaman tanpa memberikan kemanfaatan sedikit pun. Terus bentuknya pun sekarang menjadi indah, ya. Sangat digemari oleh semua orang, ya. Dulunya para wanita, ibu-ibu itu sangat jijik melihat ulat, ya. Namun ketika menjadi kupu-kupu sangat cinta sekali dan lupa akan masa lalu dari kupu-kupu itu, bahwa itu sebetulnya dulunya adalah ulat, gitu ya. Sehingga saking cintanya ibu-ibu ataupun para akhwat wanita, ya, bros saja modelnya kupu-kupu, ya. Dan bordir mungkin bordir kupu-kupu. Bapak-bapak juga tidak ketinggalan, suka terhadap desi kupu-kupu. Nah itu, pemirsa rahimani wa rahimullah. Selain itu, kupu-kupu juga mempunyai karakter yang tidak merusak, ya. Walaupun dia hinggap di dahan yang kering, di dahan yang rapuh, ya, di pohon tua. Nah itu, Masya Allah, ya. Jadi proses puasa sejatinya diharapkan mendapatkan hasil atau output takwa, ya. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh kupu-kupu tadi, ya. Takwa itu pada intinya adalah taat perintah dan menjauhi larangan Allah maupun Rasulnya. Takwa, ya, atau taat, ya, adalah kata sifat, adalah karakter, ya. Taat itu karakter atau akhlak. Jadi inti puasa adalah perubahan akhlak dari akhlak mazmumah atau akhlak tercela menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi kompetensi akhlak kupu-kupu yang diharapkan dari orang yang beriman itu antara lain, satu, tidak rakus, ya. Tidak ubud dunia, tapi akhirat oriented, ya. Fokus akhirat, dunia didapat insya Allah, ya. Ibaratnya kalau kita membeli sapi, insya Allah dapat bonus tali kekangnya. Namun kalau kita beli tali, belum tentu mendapatkan sapi. Nah, gitu loh. Kalau kita fokus oriented, ukhrawi oriented, ya, insya Allah dunia itu mengejar kita dengan hinanya, insya Allah, ya. Yang kedua, makan dan minum yang halal dan mencari rezeki yang halal, bekerja yang halal, halalan thayyiban. Insya Allah akan memberikan ketenangan, keberkahan kehidupan kita. Yang terakhir, berusaha ikut, ya, andil dalam memberikan kemanfaatan, membantu sesama.
khairun nas anfa'ul linnas ya. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat kepada sesama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.